Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emirianto SPD. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7 yang berasal dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan sebuah demonstrasi konseptual terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan. Siapakah Ki Hajar Dewantara itu? Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pejuang Indonesia yang mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1922, jauh sebelum Indonesia merdeka. Beliaulah yang memberikan kesempatan kepada setiap penduduk pribumi, baik yang miskin maupun yang kaya, untuk bisa mengenyam pendidikan di kala itu, sehingga pendidikan tidak hanya berlaku bagi penduduk non-pribumi atau bagi orang-orang yang berada. Begitu mulia dan besar perjuangan beliau, sehingga beliau dianugerahkan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Banyak sekali filosofi-filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terus relevan dan masih digunakan hingga saat ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntun anak untuk mencapai kodratnya, baik kodrat alamnya maupun kodrat zamannya, agar mereka bisa sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kodrat alam maksudnya adalah didiklah murid sesuai dengan keadaan dirinya, sesuai dengan lingkungan di sekitarnya, dan sesuai karakteristik unik yang mereka miliki. Sedangkan mendidik sesuai kodrat zamannya adalah mendidik anak sesuai dengan keadaan zaman di mana anak tersebut tumbuh dan berkembang. Anak-anak yang lahir di era 90-an tentu tidak sama cara mendidiknya dengan anak-anak milenial ataupun anak-anak generasi Z. Dalam hal ini berarti seorang pendidik atau guru juga harus mengupdate wawasan dan kemampuannya sesuai perkembangan zaman. Filosofi berikutnya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah semboyan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan menjadi teladan. Di depan artinya adalah seorang pemimpin. Dengan kata lain, sosok guru harus mampu menjadi teladan yang baik bagi muridnya, baik dari tutur katanya maupun dari tingkah lakunya dalam keseharian. Ing Madyo Mangun Karso, artinya ketika berada di tengah-tengah, seorang guru harus mampu membangkitkan dan memberi semangat kepada muridnya. Guru bisa menjadi spirit bagi murid ketika melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelajar. Tutwuri Handayani, artinya seorang guru harus mampu memberikan dorongan, baik moral maupun semangat dari belakang. Selanjutnya, saya akan memaparkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga, yaitu pendidikan harus berpihak kepada murid. Bagaimana yang disebut dengan pendidikan yang berpihak kepada murid? Lalu, bagaimana implementasinya di kelas atau di sekolah? Seharusnya pendidikan harus berpusat kepada murid itu sendiri. Dengan kata lain, dalam proses pembelajaran, murid lebih banyak aktif, bekerja, dan bergerak. Murid bukanlah sebuah objek yang hanya menerima dan menerima saja, tetapi murid merupakan sebuah subjek yang bergerak aktif. Sedangkan di sini, guru bisa berfungsi sebagai fasilitator. Guru dapat memberikan sumber-sumber belajar yang relevan. Guru dapat mengarahkan murid untuk melakukan hal-hal dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru dapat menggali potensi murid dan mendorong sehingga setiap potensi murid tersebut dapat berkembang dengan baik. Guru bertugas untuk mengarahkan dan membimbing sehingga murid paham apa yang dapat dilakukan untuk pengembangan dirinya. Dengan pendidikan yang berpusat kepada murid, maka murid akan menjadi sosok yang memiliki kemandirian. Murid menjadi mampu mencari dan menemukan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Murid mampu memilih bagaimana harus mengembangkan pembelajaran tersebut. Murid mampu memilih bagaimana mempresentasikan hasil pembelajarannya.
sesuai dengan ide-ide dan kreativitasnya masing-masing. Murid akan mampu bekerja sama dan bergotong royong. Ketika murid mengalami kendala dalam memecahkan masalah, maka murid bisa saling bekerja sama dalam menyelesaikannya. Diskusi dengan sesama murid akan lebih menyenangkan karena mereka bebas memberikan pendapat. Dengan belajar berkelompok, maka murid akan saling berbagi pengetahuan, sehingga masing-masing akan mendapat wawasan dari berbagai sumber. Sumber belajar bukan lagi hanya guru, tetapi bisa juga sumber belajar itu antar sesama murid. Demikian juga dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan, seperti tugas, proyek, atau yang lainnya. Murid dapat melakukannya secara bergotong royong. Murid akan saling berbagi tugas, sehingga hasil yang didapatkan akan lebih beragam dan lebih kreatif. Murid juga dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pada kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada murid, guru tidak lagi mengharapkan atau memaksakan semua murid harus memiliki kemampuan di bidang yang sama. Setiap murid memiliki kemampuan dan potensinya masing-masing. Setiap murid memiliki keunikan masing-masing, sehingga guru tidak bisa memaksakan semua murid memiliki kemampuan yang sama. Seorang guru juga harus bisa menjadi teladan bagi murid-muridnya, baik dalam berbicara maupun dalam tingkah lakunya. Keramahan dan kesopanan yang ditunjukkan oleh guru akan menjadi contoh yang sangat baik bagi murid. Dengan melakukan tindakan tanpa harus berbicara, maka murid akan meniru hal-hal yang baik yang dilakukan oleh guru. Di samping itu, seorang guru harus mampu membimbing muridnya untuk menjadi manusia yang bertakwa dan beriman, dengan mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan atau kegiatan religius, atau bisa juga dalam bentuk menyisipkan doa dalam pembelajaran, memberikan salam dalam setiap pertemuan, dan lain sebagainya. Guru juga harus menekankan rasa nasionalisme terhadap murid. Kegiatan-kegiatan kenegaraan seperti upacara bendera, pramuka, wawasan kebangsaan, menyanyikan lagu nasional akan mampu menumbuh kembangkan rasa nasionalisme pada diri murid. Selain itu, guru harus mampu membimbing murid untuk mengenal budayanya masing-masing. Salah satu yang dapat dilakukan untuk mengenalkan budaya adalah dengan kegiatan pentas seni. Pada waktu-waktu tertentu, murid juga dapat menunjukkan budayanya masing-masing, seperti menggunakan baju adat, istiadat, mengikuti karnaval kebudayaan, dan lain-lain sebagainya. Dengan pendidikan yang berpihak kepada murid, maka diharapkan murid akan mampu mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Murid tidak lagi merasa takut berada di lingkungan sekolah, karena tuntutan tugas maupun pekerjaan yang tidak dipahami maupun dikuasainya. Murid juga dapat selamat karena memiliki potensi dan keterampilan yang kuat. Murid memiliki budi pekerti yang baik dengan beriman dan bertakwa, serta mengenal jati dirinya sendiri. Demikianlah paparan video kali ini. Mudah-mudahan tayangan tadi memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Salam guru penggerak.